Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhat tullab wat talibat rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita yaitu Kitab Tauhid yang disyarah oleh Asy-Syaikh Shalih Al-Utsaimin hafizahullahu taala. Pada pertemuan yang lalu telah kita baca penjelasan dan juga keterangan dari muallif berkaitan tentang bab ini. Maka pada kesempatan kali ini biidznillah kita masuk ke dalam pembahasan bab, yaitu babu man tabarraka bisyajaratin aw hajarin wa nahwihima, yaitu bab tentang orang yang bertabarruk kepada pemohonan, bebatuan dan yang sejenisnya. Pada bab ini beliau membawakan dua dalil. Kita masuk ke dalil yang pertama, wa qaulillahi ta'ala afara'aitumul lata wal uzza wa manata tsalitsatal ukhra. Al-ayat. Maka ini adalah dalil yang beliau bawakan di surat An-Najm. Namun untuk memahaminya maka kita teruskan ayat ini sampai ayat ke 23. Alakumudz dzakaru wa lahul unsa tilka idan qismatun dhiza in hiya illa asma'un sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan iyattabi'una illa adh-dhann wa ma tahwa al-anfus wa laqad ja'ahum min rabbihimul huda. Maka apakah patut kamu orang-orang musyrik menganggap berhala Al-Lata dan Al-Uzza dan Manat, yang ketiga yang paling kemudian sebagai anak perempuan Allah? Alakumudz dzakaru wa lahul unsa. Apakah pantas untuk kamu yang laki-laki dan untuknya yang perempuan? Tilka idzan qismatun dhiza. Yang demikian itu tentulah suatu pembagian yang tidak adil. Itu tidak lain hanyalah nama-nama yang kamu dan nenek moyangmu mengada-adakannya. Allah tidak menurunkan suatu keterangan apapun untuk menyembahnya. Mereka hanya mengikuti dugaan dan apa yang diingini oleh keinginannya. Padahal sungguh telah datang petunjuk dari Tuhan mereka. Kemudian kita lihat penjelasan beliau tentang dalil yang pertama ini. Wa dzakara al-musannifu rahimahullah li tahqiqi maqsudit tarjamah dalilaini. Dan al-musannif yaitu penulis rahimahullah Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab menyebutkan dalilaini, dua dalil untuk merealisasikan tujuan dari bab ini. Fad-dalilul awal, maka dalil yang pertama, qauluhu ta'ala afara'aitumul lata wal uzza wa manata tsalitsatal ukhra. Di surat An-Najm yang beliau bawakan di matanya tadi, beliau sebutkan dua ayat dari surat An-Najm, yaitu ayat 19 dan ayat 20. Al-ayah allati ba'daha, yaitu ayat yang setelahnya. Nanti kita akan ketahui sisi pendalilannya itu di ayat yang berapa, di ayat yang keberapa. Wa dilalatuhu ala maqsudit tarjamah, dan sisi pendalilan dari tujuan bab ini fi qaulihi ta'ala ba'da ayataini min hadhil ayah, yaitu yang menjadi sisi pendalilannya adalah perkataan Allah dua ayat setelah ayat ini. Maksudnya ayat yang beliau sebutkan tadi. Beliau tadi menyebutkan afara'aitumul lata wal uzza wa manata tsalitsatal ukhra, yaitu 19 dan 20. Namun maksud beliau ba'da ayatain, yaitu setelah dua ayat. Berarti setelah ayat 20. Dua ayat setelah ayat 20 maka adalah ayat 23. Ayat 23. Maka pada kata-kata yang ini, ma anzalallahu biha min sultan, in hiya illa asma'un sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Yang artinya ma anzalallahu biha min sultan, yaitu Allah tidak menurunkan suatu
keterangan apapun untuk mereka menyembahnya. Beliau maksudkan di situ min hujjah, yaitu dari hujjah. Bahasanya Allah tidak menurunkan suatu hujjah apapun, suatu dalil apapun, wa kanu yatabarrakuna biha, yang mereka bertabarruk dengannya. Ya, padahal Allah tidak memerintahkan untuk bertabarruk dengannya, tapi mereka bertabarruk dengannya. Maka disinilah sisi pendalilannya. Kemudian beliau menjelaskan di sini, fa aslul lat, maka asal dari lat, maksudnya maknanya yaitu sakhratun bayda'u mankushun 'alaiha wa 'alaiha bina'un marfu'. Yang dimaksud dengan al-lat yaitu sebuah batu yang berwarna putih. Sakhratun bayda mankushun 'alaiha, di mana batu itu mankush, diukir di atasnya. Wa 'alaiha bina'un marfu', dan di atasnya itu ada bangunan yang ditinggikan di atasnya. Ada bangunan atau ada sebuah rumah. Dalam kitab yang lain disebutkan Lat ini letaknya di Taif. Jadi Al-Lat itu adalah nama untuk sebuah batu putih yang diukir, ya, di mana di atasnya ada bina, sebuah bangunan atau sebuah rumah. Itulah arti Al-Lat. Kemudian beliau melanjutkan, wasayati anna rajulan kana yasna'u at-ta'ama 'indaha. Maka akan datang bahwasanya dulu ada seorang laki-laki yang membuat makanan. Atau dalam kitab yang lain disebutkan laki-laki ini menghaluskan tepung, ya, yang dijadikan makanan bagi orang-orang yang haji. Jadi orang ini, kata beliau, yasna'u at-ta'am indaha, membuat makanan di sisinya, di sisi Al-Lat tadi. Maka nama laki-laki ini adalah Al-Lat, ya, ditambah tasydid di huruf taknya. Tapi kalau Al-Lat tadi yang bermakna batu putih tidak menggunakan tasydid. Maka fa Al-Lat tu bitasydid, ya, dengan Al-Lat dengan tasydid, wasfur rajuli, yaitu adalah sifat bagi lelaki tadi, nama bagi lelaki tadi. Wallatu bitakhfif, adapun Al-Lat bitakhfif, dengan takhfif, dengan keringanan, yaitu tanpa tasydid di atas taknya, adalah wasfus sakhra, adalah sifat bagi batu, ya. Wasfus sakhra, sifat bagi batu putih yang tadi. Karena disebutkan dalam kitab yang lain, lelaki tadi ini yang bernama Al-Lat dengan tak yang ditasydid dulu membuat makanan untuk orang-orang yang berhaji. Kemudian ketika beliau ini meninggal, maka orang-orang itu mendatangi kuburnya, mendatangi kubur si Al-Lat ini, pemuda ini. Kemudian beliau melanjutkan, wa ammal Uzza, dan adapun Al-Uzza fahiya syajaratun azimatun kana 'alaiha bina'un wa astarun fa abtalallahu ibadataha. Adapun makna dari Al-Uzza adalah sebuah pohon yang besar. Ya, di sisinya ada bina wa astar, di sisinya ada bangunan-bangunan dan tabir-tabir, ada sitar-sitar, ada pembatasnya. Maka Allah Subhanahu wa taala membatalkan, menghapuskan peribadatan kepada Al-Uzza ini. Disebutkan di kitab yang lain bahwasanya letak Al-Uzza ini dulu adalah di antara Makkah dan Taif. Tapi kalau Al-Lat tadi letaknya di mana? Di Taif. Ya. Kemudian di sini beliau belum menyebutkan arti manat. Belum disebutkan, ya. Apa arti manat? Manat adalah artinya sanamun. Dia adalah sebuah nama untuk patung. Kalau manat itu patung. Bil musyallal, yaitu di al-musyallal. Al-musyallal itu adalah tempat di antara Mekah dan Madinah. Ya, maka itu adalah makna dari Al-Lat, Al-Uzza, dan juga tambahan dari kitab yang lain itu makna untuk manat. Kalau Al-Lat tadi adalah batu,
kalau dengan tasydid di ta'nya adalah sifat untuk seorang lelaki yang membuat makanan untuk orang-orang yang haji pada zaman itu. Kalau Al-Uzza itu adalah nama untuk pohon tadi ya, untuk pohon yang besar. Beliau sebutkan di situ. Adapun Manat adalah sebuah nama untuk patung yang tadi yang saya sebutkan tadi. Maka itulah beda dari ketiga hal itu. Kemudian beliau sebutkan fafil ayati ibtalut tabarruki bil asjari wal ahjar. Maka dalam ayat ini adalah menghapuskan atau membatalkan tabarruk dengan pepohonan dan juga bebatuan. Jadi kita tidak boleh untuk bertabarruk dengan hal-hal yang tadi. Karena kata Allah, ma anzalallahu biha min sultan. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan hujjah, tidak menurunkan dalil untuk kita bertabarruk dengannya. Kenapa? Lima fihi min tawajjuhil qalbi ila ghairillah. Karena di sana ada kecenderungan hati, penujuan hati kepada selain Allah, mimma laisa sababan. Padahal hal itu bukanlah sebab untuk kita bertabarruk. Bukanlah sebab yang dibolehkan untuk kita bertabarruk dengannya. Maka kembali di sini diingatkan, kalau mau bertabarruk, hendaknya kita bertabarruk dengan sebab yang syar'i yang Allah Subhanahu wa taala bolehkan. Adapun hal-hal yang ini tadi, maka Allah Subhanahu wa taala tidaklah menurunkan hujjah untuk bertabarruk dengan Al-Lat, Al-Uzza dan juga Al-Manat sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin. Maka hendaknya kita bertabarruk dengan sebab yang syar'i yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan. Maka dengan ini kita telah selesai dari dalil yang pertama. Insyaallah kita lanjutkan ke dalil yang kedua di pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.